Assalamualaikum, hai selamat datang di channel Cubiz Media, media curhatnya para pebisnis. Di sini kita akan belajar perjalanan bisnis dari kacamata spiritual di saat mereka berada dalam situasi tidak pasti hingga mereka bisa bangkit menjadi pebisnis yang lebih kuat. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Hatur nuhun guys. Dalam perjalanan ini kan pernah tuh dalam sesi pas masih gerasak gerusuk tuh ya Un ya. Nah itu Sampai apa sekarang namanya? kayaknya. Pernah nggak mengalami suatu pengambilan keputusan yang sampai ambiarnya tuh ambiar banget sampai Uni tuh ngerasa kayaknya sih udahan dulu deh, apa misalnya beberapa hari atau mungkin dalam beberapa pekan itu Uni kehilangan semangat untuk ngejalanin bisnis ini gitu. Saya tuh tipenya itu rada kurang apa sih, nggak begitu hitung-hitungan juga tipenya gitu ya. Jadi kalau memang kayak pernah ya saya tuh produksi, itu saya lebih ke produksi ya produk gitu ya. Ada tapi dia harus keluar nih, desain nggak ada tapi harus ini. Nah itu buat saya mah itu sih kegagalan saya tuh ketika produk saya tuh kurang laku. Kalau buat saya tuh itu sih kegagalan. Jadi keputusan pas kurang laku masih bapak biasa kan kalau launching suka habis gitu ya. Ini kalau enggak itu ya kadang yang gerusak-gerusuk karena aduh buat besok buat bulan ini kayaknya nggak ada launching, udahlah ngasal bikin apa aja. Nah itu tuh kayak gitu paling sih. Tapi ya karena saya tuh udah lantar itu pasti laku, entahlah ada Allah ini. Jadi buat saya tuh jadi jarang juga ngerasa, dan sampai sekarang alhamdulillah sih nggak pernah ngerasa aduh saya nggak mau lanjut, nggak juga sih ya, nggak tahu ya. Karena memang suka bisnis kali ya, jiwanya udah entrepreneur sih ya dari awal. Jadi emang sampai sekarang itu malah ya makin kesini ya makin semangat sih, makin semangat walaupun lagi misalnya tuh lagi turun nih salesnya ya lagi turun gitu ya, cuman alhamdulillah sampai sekarang itu nggak pernah sih ngerasa kayaknya saya mudahan, nggak juga sih, malah ini mah kayaknya ini nanti saya rubah bakal harus kayak gini, kayaknya pasti laku Pak. Jadi kalau ada barang nggak laku saya udah kita coba ganti konten aja, kita revamp kayak gitu sih. Nggak tahu ya, mungkin rada-rada anaknya santai gimana ya, pokoknya nggak. Kalau menurut aku sih memang ini sih jiwanya udah jiwa entrepreneur sih. Jadi mau turun mau nggak tapi atur, tetap pengen semangat gitu ya, mau gimana lagi gitu. Emang jiwanya. Karena dulu di rumah makan tuh capek luar biasa. Kata saya tuh kalau udah terjun itu ya bener-bener nyelam gitu, sampai nyelam tuh sampai dalam gitu. Jadi dulu tuh di rumah makan tuh sampai saya kan pernah catering juga ya, catering untuk wedding, malah itu tuh luar biasa, capek tidur sehari 2 jam. Emang besar gitu ya pendapatan, tapi ya tengah malam ke gedung ngecek dekor kayak gini kayak gitu, jadi sendirian pula ya sama banyak orang pendekor laki-laki ya. Jadi memang dulu tuh lebih capek dari ini gitu. Malah dulu tuh ya otak sendiri, tapi ya yang masak udah ada, cuman apa tuh kayaknya kapal sendiri. Kalau sekarang tuh udah ada punya tim yang saya tuh enak discuss apapun tuh bisa gitu. Itu sih. Jadi udah gitu kalau udah mulai gimana tuh kenapa ya gini ngobrol gitu ya. Jadi alhamdulillah sampai tahap sekarang itu masih menikmati sih, walaupun mungkin dibandingin yang brand lain masih biasa-biasa aja Nusaibah, cuman ya alhamdulillah masih nikmatin lah dunia activewear ini. Memang sih kalau misalnya di fashion itu paling bagian produksi aja ya Uni ya, yang biasanya suka ya ya kadang suka tahu lah Tata sendiri kan ya. Itu sih yang ngebikin gemes kadang. Iya. Nusaibah tuh 4 tahun ya, cuman memang karena awalnya itu memang kita tuh udah main di online, jadi nggak kaget pas masa pandemi itu. Nusaibah nggak kaget karena kita udah punya website, kita udah develop dari awal. Orang-orang masih jarang teman-teman yang pakai website. Nusaibah tuh udah concern sama namanya website gitu. Jadi pas lagi pandemi orang online kita nggak kaget gitu, dan kita udah siap sih waktu itu tuh. Jadi untuk kena imbasnya pandemi itu alhamdulillah enggak gitu. Nusaibah itu jangan sampai lah gitu. Soalnya banyak tim yang di sini gitu yang masih ngebantuin Nusaibah gitu. Mudah-mudahan ya Allah masih kasih ini ya buat Nusaibah rezeki dan pernah nggak mengalami suatu kondisi yang memang kita udah persiapan banget, kayaknya udah matang banget gitu, saat yang dibutuhkan gitu ya ditentukan malahan nggak kejadian gitu.
memang benar-benar kayak ada campur tangan Allah gitu untuk yang nggak membalikan suatu kondisi yang emang kita mau gitu. Misalnya sales kah atau apa, produksi kah apa gitu. Kalau produksi banyak sering juga sih ya, udah sering gitu, udah rencana bikin ternyata qadarullah terhambat si produksinya itu karena ada bahannya telat atau misalnya pas lagi produksi itu orang bagian apa namanya sablonnya sakit tiba-tiba ngilang, itu udah biasa ya. Tapi yang ini banget sih persiapan event sih, kayak kemarin nih kita udah siapin beberapa waktu pandemi ini ya, udah siapin beberapa produk untuk event dan ada event ada 3 event kan tercancel ya, padahal udah terbayar semua, produksi udah siap. Nah itu sih yang ya udah ya, tapi udah ya qadarullah gitu ya nggak bisa ini juga. Jadi ya pas lagi kayak gitu tuh ya gimana caranya kita main ads aja kalau gitu. Jadi karena saya udah main digital marketing juga, jadi ya udah gitu kita main di online aja gitu, dan di push aja itu tuh ya, hasil ya udah Allah udah tentuin dari rezeki itu kan sudah Allah tentukan dari beberapa tahun yang lalu ya. Jadi kita mau kita gimana tapi kalau Allah udah takdirkan kita kayak gitu ya sudah gitu. Harus terima takdir kita kan. Jadi banyak juga sih kejadian kayak gitu, cuman langsung dilupa. Mungkin Allah tahu ya, saya mungkin rada-rada cepat sedih, cuman ya langsung lupa aja. Besok kita kerjain apa lagi, kayak gitu sih. Iya sih, Uni mah nggak pernah kelihatan sedih, ceria terus. Nggak juga, tapi ya sebenarnya mah mungkin bisa nyembunyiin aja ya. Tapi cuman ya udahlah, kita masih banyak kerjaan yang lain gitu yang harus dipikirin, ini gimana caranya. Banyak sih kejadian kayak gitu, ya udah qadarullah sih, udah qadarullah gitu, kita harus terima takdir. Kalau iklim kerjanya nih Un, kalau misalnya di Nusaiba tuh kayak gimana Un? Kalau boleh tahu kalau penetapan aturannya karyawan gimana? Kalau yang in-house ya, kita kan punya yang nggak in-house juga, yang remote. Kalau yang in-house itu memang office hour kita tuh, dan memang semuanya itu harus berpakaian syar'i di Nusaiba itu gitu. Jadi mulai datang itu memang harus berhijab syar'i dan harus pakai rok minimal gitu kan. Terus pakai kaos kaki juga, udah gitu masuk kerja jam 8 sampai jam 4 kalau yang in-house-nya, yang di office gitu. Dan kita itu apa ya, harus di kantor pun kita tuh nggak boleh ada musik gitu ya. Kalau di Nusaiba itu jadi boleh ada TV dinyalain memang, tapi harus radio roja, TV roja gitu. Jadi alhamdulillah sih mereka dikasih aturan kayak gitu, karena dari awal data pas screening pun saya pas interview tuh udah syaratnya tuh udah hijab syar'i, dan di sini tuh kita udah nggak pakai musik kayak gitu sih. Jadi alhamdulillah dengan kayak gitu, tadinya teman-teman yang mungkin ada beberapa yang belum syar'i, alhamdulillah udah kita udah bersyar'i, tim Nusaiba udah pada syar'i alhamdulillah sampai sekarang tuh. Terus udah gitu udah, karena ada beberapa udah sunnah gitu ya, jadi ngikutin aja semuanya gitu. Jadi karena udah satu frekuensi, jadi enak sih di kantor tuh. Iya. Dan saya tuh paling nggak suka, jadi kayak nggak boleh ya, kita di sini bukan majelis ghibah. Dari awal tuh saya udah bilang gitu kayak gitu. Jadi kalau mau sholat silakan sholat pada waktunya akad kalian di sini untuk bekerja, tapi mau kalau duha silakan kayak gitu sih. Jadi udah dari awal saya udah tekenin itu sih. Ya Allah, jadi memang kita juga jadi ada amal soleh ya Un ya, untuk mensolehkan karyawan. Amin. Kalau catat ya itu ya, tapi ya itu sih biar nyaman aja. Tapi alhamdulillah karena dari awal udah ditekan kayak gitu ya, mereka senang-senang aja sih. Nggak tahu ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih seperti itu sih keadaan di kantor Nusaiba. Biasanya sih kalau nggak satu frekuensi juga nanti keluar sendiri ya Uni ya. Pernah nggak kejadian gitu? Ya benar-benar banget memang. Dan emang ya, kerjanya juga nggak bagus gitu. Iya, udah nggak sefrekuensi itu memang akhirnya udah dia tuh tereliminasi sendiri ya. Cuman di 3, misalnya baru masuk nih ya, misalnya dia itu cuman percobaan 3 bulan ya, benar dalam 3 bulan tuh ya udah akhirnya kurasi sendiri itu mah. Dan kita juga udah ngerasa ya kita biasa aja gitu ya, cuman mungkin nggak nyaman juga, ya udah ya alhamdulillah juga sih ya. Ini untuk perjalanan bisnis, jadi ini aku nggak ngobrolin Nusaiba ya, jadi di perjalanan bisnis dari awal mengenal bisnis dan sampai sekarang gitu, perbedaan apa tuh yang Uni rasain sebagai seorang entrepreneur ya?
Ada nggak yang pasti banyak sih yang berubah ya? Ya banyak banget. Pertama sih kalau mulai dari ini ya mulai dari kalau untuk pakaian itu kita tuh bersih ya, kering lah. Kalau intinya itu sih, kalau makanan tuh kan basah ya, kita berkotor-kotor ya. Kalau fashion ini enggak ya, kita tuh kering, enak lah, kita bisa tetap cantik gitu ya. Kalau di pakaian itu nggak perlu kayak di makanan, makan udah siap, udah segala, kita pas lagi ada yang makan, ada yang gimana, kena lah kayak gimana. Terus kalau untuk di ini lebih greget sih kalau di fashion tuh kan, fashion tuh berubah-berubah ya, kita harus ngikutin. Di saat kita nggak ngikutin itu ya kita tenggelam gitu. Jadi kita harus sering-sering buka ini kita lah, channel kita, buka selalu browsing, selalu cari-cari sekarang tuh lagi tren apa sih, cuman yang sesuai syari, berusaha sih yang sesuai syari. Dan saya selalu bikin, kalau saya udah bisa dapet nih, ini kayaknya lucu, lagi tren kayak gini, coba saya bikin deh gitu, saya pakai, saya kasih ke tim, gini gimana, oke nggak? Oke, mau jual nggak? Mau. Nah ya kayak gini bedanya tuh, kita kalau di fashion ini saya lebih bisa melibatkan tim sih. Kalau di makanan mungkin bedanya ya keputusan sendiri akhirnya gitu. Jadi ya udah, kita punya resep, kita jualan udah gitu. Dan itu harus laku, harus habis. Kalau enggak ya berarti ini kebuang kayak gitu sih. Dan kalau untuk dari segi dari segi modal mungkin ya bedanya itu sih. Kalau fashion tuh mungkin lebih gede ya modalnya kalau dibandingin sama makanan itu sih. Tapi kalau makanan tuh kan karena udah, kalau Sabana Kapau udah lama kan, udah tahu, dan prosesnya juga untuk menjadi makanan enak dan disukai orang itu, saya tahu perjalanan Sabana Kapau itu dari kecil tuh, mulai yang datang dikit orang tuh nggak suka dan berusaha diganti, ngolahnya beda lagi resepnya, itu prosesnya tuh lebih dari 10 tahun lah. Kalau Nusaiba kan baru 4 tahun ya, tapi 4 tahun tuh karena punya tim yang alhamdulillah yang masih sefrekuensi dan jalan sampai sekarang, dan saya juga punya beberapa konsultan, jadinya ya selalu dikasih insight terus sih sama mereka. Jadi harus bisa, kalau kita di fashion harus siap nerima insight sih, harus siap nerima masukan sih. Kalau di makanan tuh kadang kita tuh ya ini punya gua gitu, ini punya aku gitu. Jadi ya udah, orang juga udah banyak yang makan, berarti suka. Nggak, kadang insight dari orang tuh kurang diterima sih kalau makanan tuh. Oh gitu, iya. Karena memang udah pede dengan resep sendiri ya, udah punya formula sendiri, dan kelihatan udah banyak juga yang suka gitu. Kalau untuk dari fashion kita harus siap diterima, mulai dari kalau misalnya kayak di Instagram ada yang komen gimana, komen kan kita harus kita hadepin gitu, nggak bisa kita nggak dihadepin kayak gitu sih. Dan lebih, kalau untuk fashion ini adrenalinnya emang lebih naik turun ya. Kita nggak tahu yang kita jual tuh bakal orang bakal suka nggak sih, tapi harus pede sih, harus yakin sih kan. Kalau itu kan prasangka umatnya ya, jadi harus yakin aja lah, kita tuh apa yang kita bikin itu insya Allah bakal habis, orang bakal suka gitu. Di saat kita udah ragu-ragu, ya udah gitu, itu biasanya bener, Allah tuh prasangka umatnya bener, ya udah nggak akan laku gitu. Iya ya, bener, iya sih, bener juga ya. Di saat kitanya udah ragu tuh mending, kalau saya udah mulai ragu, udah mending berhenti gitu. Jadi nggak usah lanjutin. Banyak sih ketika ragu desain ya, aduh ragu nih, dipaksain bener nggak bagus hasilnya gitu. Mulai dari konten, mulai dari pas kita launching, kita bikin campaign gitu ya, nggak jalan aja, nggak oke aja. Tapi di saat kita tuh mateng nyiapinnya udah gitu dan yakin gitu ya, terus berdoa sama Allah, harus lah berdoa terus ya, minta pertolongan sama Allah, ya alhamdulillah tuh bagus ya hasilnya. Sebetulnya kalau Uni kalau ngeluarin desain itu mesti ini nggak, mesti emang Uni suka dulu apa insting aja gitu? Insting sih kebanyakan, malah suka itu kadang nggak begitu ini juga. Kalau dulu mungkin yang kita suka iya, tapi sekarang itu kita tuh nggak bisa gimana kita gitu, kita harus ngikutin sekarang tuh orang apa gitu, karena makin kesini makin pintar mungkin ya konsumen itu ya, makin pintar gitu dan makin luas. Apalagi kan kalau Nusaiba udah main di digital marketingnya, udah main di ads, udah main di Facebook ads, udah main di Google Ads gitu ya. Jadi kita tuh selalu ngambil kolam baru gitu ya. Jadi nyari orang-orang baru. Jadi bukan orang-orang lama gitu. Jadi kita berusaha cari orang baru. Jadi kadang kalau dulu saya masih gayanya tuh ya udah, aku mau cari orang yang udah suka sama Nusaiba aja. Ternyata kalau gitu ya segitu-gitu aja akhirnya kolam kita tuh. Nah pas sekarang saya udah main di ads ya, jadi udah banyak orang baru, dan kadang kita bikin konten pun untuk orang baru dan orang lama itu bedain gitu. Kadang kan orang kaget, apa sih baju kayak gini gitu ya. Jadi sekarang tuh dibikin yang
kontennya itu buat orang-orang baru tuh ngeh dulu yang nggak begitu kaget banget dengan gelap-gelapnya gitu kan. Kadang Syari itu kan emang harus kita gelap kan ya, cuman Nusaiba sering warna-warni karena untuk narik orang-orang baru sih sebenarnya. Tapi Ya kalau masih yang dari belajar ya, Un, ya. kalau dari yang besel pun akhirnya yang hitam-hitam akhirnya Ya, gitu. betul. Kalau secara visi gitu Un, apa ada yang berubah Un dari Uni Devi yang dulu dan Uni Devi yang sekarang? Tapi sebagai entrepreneur ya. Berubahnya dulu tuh ya kayaknya tuh ya udahlah segini aja gitu. Kalau sekarang tuh enggak gitu. Saya tuh harus bisa misalnya tuh kayak dari pencapaian misalnya dulu tuh cuman ya udahlah segini juga udah cukup lah. Kalau sekarang nggak bisa gitu. Jadi oh nggak bisa, saya kan harus ada, saya harus biaya ini, saya harus biaya ini, saya harus ngeluar ini. Saya pengen tujuan, saya pengen ini, pengen itu. Jadi sekarang itu makin kesini makin cita-cita tuh makin ini ya. Makin tinggi, makin tinggi bukan sebenarnya makin gimana luas ya? kali ya. Jadi makin apa ya? Makin segala kepengen juga sih, kepengen bukan untuk dunia ya. Iya, Jadi paham, banyak paham. yang jadi nggak bisa saya segini aja gitu. Misalnya Iya. kalau orang saya cukup segini, kalau buat saya enggak karena saya kepengen ini, saya kepengen itu. Jadi kepinginnya ya untuk ningkatin teman bukan untuk dunia sih ya. Jadi untuk memperluas kebermanfaatan gitu ya, Uni ya. Iya sih itu. Amin, semoga Allah catat ya, maksudnya semoga Allah ini dengan niat baik gitu, jadi luruskan niat saya juga gitu, semoga gitu Allah tahu niat baik saya, niatnya tuh apa gitu, semoga diluruskan. Amin, amin. Nah, pertanyaan terakhir nih Un, aku pengen tahu goalsnya Nusaiba untuk 5 tahun yang akan datang apa Un? Kalau dari goals 5 tahun mendatang memang saya batu sampai sekarang itu memang belum buka di selain di Bandung itu belum ada gitu ya. Di luar tuh paling kita pernah waktu itu buka di Lombok karena ada toko kayak gitu. Tapi kalau 5 tahun ke depan ya kepinginnya tuh punya channel di luar gitu ya, kepingin banget punya channel di luar walaupun ada website sekarang, cuman kayaknya kepingin juga gitu buka di negara mana, negara kepingin banget gitu, karena gitu ya, itu kan itu udah jelas syar'i kan ya, dan biar orang tuh rasanya ada nih baju yang bisa dipakai dalam rumah juga gitu. Apalagi negara Arab itu kan panas ya, itu sih kepengen banget gitu ya. Dan akhirnya mah kalau 5 tahun ke depan malah cita-cita sih 2 tahun tuh kepingin buka usaha rumah makan lagi sih. Oh gitu. Pingin banget itu, pengen. Jadi udah ngerasa misalnya kalau untuk saat ini mungkin karena masih pandemi gini ya masih naik turun ya, si sales juga naik turun, kita tuh nggak tahu besok gimana ya keadaan tuh. Jadi masih cita-cita tuh memang ada pengen bikin rumah makan sih, pengen lanjut Sabana lagi tapi dengan Nusaiba tetap jalan gitu. Konsepnya berbeda atau sama dengan yang beda? Kalau beda nanti mungkinnya kita ketemu lagi. beda banget, tapi ya karena kalau pengen sih ya benar-benar beda lah, tapi tetap dengan resep Sabana gitu. Ditunggu gebrakannya. Amin, semoga dikasih umur sama Allah ya. Iya, amin ya Allah, amin. Makasih banyak ya Un ya. Mungkin ada yang mau diceritain lagi nggak dari Nusaiba, atau misalnya mau dipromosikan gitu? Cuma ini aja sih buat teman-teman yang udah berpakaian syari, nggak usah takut kalau untuk olahraga dan nggak usah ngerasa deg-degan gitu. Emang nyaman pakai dress, emang ini insya Allah aman gitu. Di saat kita udah tahu misalnya nggak berpakaian syari itu udah suatu kewajiban ya, misalnya bakal Allah mudahkan gitu. Jadi kayak dulu saya tuh pernah main ke gunung kan sama Nei. Oh iya. itu pengalaman yang luar biasa. Itu tuh jadi itu pertama kali nyobain bikin dress ke gunung tuh. Itu karena pakai sendiri gitu. Jadi ternyata nggak masalah walaupun ada komen-komen orang apa sih posting. Emangnya nyaman sebetulnya? Ya nyaman aja gitu. Allah kasih kenyamanan gitu ya. Itu mah mindset kita mungkin ya. Pakai apapun ya kalau udah sesuai syariat ya insya Allah nyaman gitu, dan kita nggak usah ketakut. Kadang takut was-was itu kan dari setan ya, jadi kita nggak usah takut lah. Setan tuh kan senang kita membawa kita ke hal-hal maksiat gitu ya, jadi insya Allah gitu aman. Jadi nggak usah takut buat teman-teman yang pengen olahraga dengan pakai rok itu insya Allah aman gitu.
Jadi bisa langsung buka ke website nusaiba.com. Yeay, Kita silahkan, lagi ada promo. Oke, jazakillah khair ya Un. Aduh, Jazakillah khairan. Kasih waktu udah mau ini berbagi, mau curhat, ngobrol sama aku. Aduh maaf ya gitu-gitu aja, soalnya bingung juga mau cerita apa ya, soalnya Nusaibah nggak ada yang spesial sih, biasa banget. Udah lah, banyak yang bisa diambil, banyak pengalaman, terus ilmu yang bisa diambil, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman Cubi semua ya. Amin, makasih banyak Teh udah ngundang aku, padahal gini-gini aja ya, tapi makasih banyak udah dikasih waktunya. Nuhun pisan ya, sampai ketemu lagi, mudah-mudahan bisa ketemu ya, walaupun pandemi gini masih bisa ketemu. Kita terakhir ketemu kapan ya? 3 tahun yang lalu ya? Iya ya, waktu Liko ya Teteh masih anaknya masih berapa? Masih 3 jangan-jangan dulu tuh. Iya ya, masih tiga ya. Tiba-tiba sekarang aku dengar ternyata udah lahiran lagi anak kelima. Masya Allah, luar biasa, barokallahu fiik Teh. Insya Allah, amin alamin. Aduh, oke deh, makasih banyak ya Uni ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Teteh.